Ya, selamat malam Pak Pendeta Jerry Bulolo. Selamat bergabung. Silakan Uni sama Pak Pendeta. Saya cuma satu pertanyaan, Pak. Pertanyaan ini muncul dari doktrin orang Kristen yang mengatakan, yang diajarkan oleh Paulus dalam kitab Ibrani, Tuhan tidak bisa mengampuni tanpa penumpahan darah. Apakah itu betul, Pak? Silakan dijawab dulu, Pak. Iya, benar. Nah, waktu perempuan sundal yang diampuni oleh Yesus dalam kitab Lukas pasal 7, kata Yesus di situ, dosanya yang banyak itu telah diampuni karena dia banyak berbuat kasih. Pada waktu itu darah siapa yang tertumpahkan, Pak, sehingga dosanya terampuni? Lukas pasal 7 ya? Ya. Darah Yesus. Kapan Yesus darahnya tumpah waktu itu? Dia masih hidup, belum mati kok. Iya, jadi boleh saya jelaskan? Silakan, Pak. Ya, kalau berbicara konteks Lukas pasal yang ke-7, ayat yang ke berapa yang tadi ya? Ayat 47 ya. Saya akan bacakan, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa. Tapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Jadi yang membuat dosanya diampuni jelas darah Kristus, dan dia ketika beriman demikian, Tuhan Yesus Darah siapa, berkata, Pak? iman Darah Kristus yang mana nih? Yesus Saya bingung yang akan digenapi. Ya akan digenapi nanti karena memang ini lagi berarti belum tertumpah darahnya pada waktu itu, tapi sudah diampuni. Ya, makanya dengan dia jelas tertumpah dulu darahnya. Gimana sih prosesnya? Yesus ini programnya gimana sih ceritanya, Pak? Program Yesus ini gimana, coba? Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Untuk Dia kita bisa akan menemukan terampuni. jawabannya di ayat yang ke-50. Tetapi Yesus berkata Gimana ini kepada programnya perempuan nih? itu, tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Jadi Berarti kuncinya yang di sana menyelamatkan ketika, dia apa? Yesus Kristus, karena darah Kristus akan tercurah Loh, untuk Pak, menebus dosanya nanti di atas kayu salib. dosa darah itu tercurah itu gunanya untuk apa? Darah tercurah itu untuk apa? Untuk menebus dosa. Nah, perempuan itu dosanya sudah dihapus belum ketika darah belum tercurah? Ini dalam sikap iman ini. Kalau diperhatikan kan Yesus konteksnya. bilang gini nih, dosamu telah diampuni karena kamu banyak berbuat kasih. Pada waktu itu dosanya sudah tertebus belum, Pak, perempuan itu? Kalau kita melihat konteks ini, dosanya sudah diampuni sekalipun darah Yesus belum tercurah. Oke, ya udah kalau gitu ngapain darah Yesus tercurah? Katanya nggak bisa diampuni kalau tanpa darah. Ini gimana Yesus nggak jelas nih, pelin-pelan nih. Katanya nggak bisa terampuni kalau nggak ada darah. Sekarang bisa mengampuni tanpa darah. Ini maunya gimana Tuhan kalian nih? Serius, saya bingung saya. Oke, saya tanggapi ya. Sakitnya sampai kubun-ubun tuh. Ada aja Yesus nih kadang ya. Iya, saya tanggapi lebih dalam. Silakan. Jadi kalau kita berbicara mengenai dosa, maka dikatakan di dalam perjanjian lama tidak ada pengampunan tanpa darah, karena darah itu berbicara mengenai nyawa. Ya, makanya di dalam konteks perjanjian lama, ketika itu dilaksanakan dalam ritual keagamaan itu apanya di perjanjian baru. Apa maksud bayang-bayang itu, Pak? Gambaran. Maksud gambaran itu apa? Nggak ngerti saya. Maksudnya gambaran itu gimana? Kalian diampuni dosanya kalau iya bayang-bayang itu apa maksudnya? Maksudnya gini nih, di Imam kan dibilang gini nih.
kalau kalian berbuat dosa, maka kalian harus kurbankan hewan nih. Bayang-bayang semu ternyata. Jadi orang yang beriman di dalam perjanjian lama, khususnya ya Nuh, ya Henok, dan mereka percaya kepada Allah yang merupakan pribadi pencipta langit dan bumi. Ya sekalipun Yesus Kristus belum mengorbankan dirinya, belum turun ke dunia, tapi akan digenapi nanti di dalam perjanjian baru. Nah, mereka sudah masuk dalam golongan diselamatkan. Loh, Oleh berarti mereka sudah diselamatkan tanpa Yesus harus mati? tidak, karena mereka beriman kepada Allah Iya, mereka selamat yang nggak akan karena beriman itu? menggenapi bayang-bayang penumpahan Nih, nggak darah yang ngerti telah lagi nih, dilakukan. Pak. Waktu orang-orang zaman dulu beriman kepada Iya. Tuhannya Bani Israel, mereka itu selamat nggak ngikutin apa yang diperintahkan Musa itu? Gimana Ibu Rifa? Orang Israel kan diperintahkan Tuhan nih, Musa hadir datang, bawalah hukum Taurat, ajarkan kepada orang Israel. Jadi Tuhan ketika memerintahkan Musa menjalankan hukum Taurat, seperti kalau kalian berdosa, kalian bisa nih menebus dosanya dengan cara apa? Di imamat, dengan mengorbankan hewan ternak. Pada waktu itu dosa mereka benar-benar tertebus atau cuman hoax doang, Pak? Janji semua aja. Itu bukan hoax, tetapi itu penebusan yang Ece-ece. tidak sempurna. Bukan ece-ece, Tidak sempurna. sempurna. Berarti Tuhan Anda memberikan hukum yang tidak sempurna gitu. Kalau kita melihat di dalam Waduh. teks Ini ngeri nih. firman Anda baca Tuhan. kitab Anda dulu, bentar-bentar. Ini setahu begini saya. Ibu Rifa, saya hanya menjawab dalam sudut pandang kekristenan. Bu Rifa boleh Oke. punya tanggapan yang lain, tetapi ini tanggapan kita dalam diskusi dalam ranah ilmiah begitu ya. Oke, ilmiah Jadi dalam data ya, Pak. dalam iman kami dosa itu harus ditebus ya dengan darah. Memang di dalam perjanjian lama darah domba disembelih itu tidak sempurna. Maka kalau kita melihat manusia telah jatuh ke dalam dosa dalam sudut pandang kekristenan sekali lagi ya, yang memenuhi syarat untuk melakukan penebusan dosa adalah Allah itu sendiri, karena dia harus menyatakan kasih dan keadilannya. Sebab Allah mengatakan kalau engkau melanggar perintahnya, engkau akan dihukum mati, engkau akan mengalami hukuman. Ya, maka untuk menyatakan kasihnya, Allah akhirnya berfirman. Ya, firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus itu sendiri, dan itu memenuhi syarat untuk melakukan penebusan dosa manusia. Makanya di atas kayu salib dia mengatakan tetelestai, telah selesai, karena telah menebus dosa-dosa manusia. Ya begitu Kak Rifa, ditanggapi silakan. Ya, kena mute itu, gak ada suara. Tahu persis itu adalah doktrin Kristen. Pertanyaan saya adalah kekonsistenan Tuhan Anda. Pertama, bisa tidak Tuhan Anda mengampuni manusia tanpa penumpahan darah? Itu jawab dulu, bisa nggak? Ketika Anda begitu panjang kali lebar menceritakan tentang Tuhan Anda dan keinginan dan keharusan yang dialami, masa nggak bisa jawab pas ini? Bisa nggak Tuhan Anda dalam kitab Anda mengampuni tanpa penumpahan darah? Bisa nggak? Tidak bisa, karena dia yang berkata harus kalau melalui begitu, penumpahan darah, baru kalau ada pengampunan. begitu, perempuan sundal itu kenapa bisa diampuni? Di situ dikatakan karena banyak berbuat kasih. Siapa yang berbohong, Anda atau Yesus? Saya tadi sudah jawab sama Ibu Rifa. Yang menebus dosa perempuan ini adalah Yesus Kristus. Di mana tertulis bahwa darah Yesus tertumpah pada waktu itu? Di ayat yang ke-50. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu. Ini dia percaya bahwa Yesus Kristus itu menyelamatkan dia. Di mana dia percaya kalau Yesus mati di tiang salib? Dia kan belum mati di tiang salib. Bagaimana mungkin mempercayai sesuatu yang belum terjadi? Oke, baik. Ini kan salah satu perempuan berdosa
yang datang kepada Yesus Kristus. Dan pada saat itu juga banyak murid-murid. Lihat, tentunya perempuan ini mendengar bahwa tujuan kedatangan Yesus untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Nah, iman Ya, inilah yang muncul dalam kehidupan perempuan yang Iya, berdosa. iman apa? Oke ya. Iman apa? Iman bahwa Yesus mati di tiang salib. Iya. Bagaimana Jadi dia mengimani iman, sesuatu yang belum terjadi? nah itu iman. Dia percaya sesuatu belum terjadi. Coba tunjukkan Itu dalil iman. kalau perempuan itu tahu kalau Yesus akan mati untuk menebus dosa dia. Dari mana Anda tahu informasi ini? Ini ngeri loh. Informasi yang tidak tertulis Anda bisa tahu. Informasi tentang keinginan Tuhan Anda bisa tahu. Ketika Anda Oke, bicara saya tadi, buka Tuhan, datanya. bentar, Anda bilang tadi, Tuhan harus mati. Pertanyaan saya, yang mengharuskan Tuhan harus mati ini siapa, Pak? Untuk Silakan, Pak, menyatakan dijawab. keadilan dan Iya, tunjukkan kepada saya. Dari mana perempuan ini tahu kalau dosanya akan diampuni? Bukan, Ya kan, bukan itu begitu ya? pertanyaannya. Dari mana Ah. Maria tahu ya? Karena Anda Ah. menuduh Maria Magdalena ini diampuni karena dia beriman bahwa Yesus akan mati di Iya. tiang salib, begitu kan? Iya, benar. Dari mana Anda tahu itu? Informasi itu tahu dari mana? Karena dia melihat sendiri bahwa Yesus bersama-sama dengan dia. Bahkan ini Loh, juga telah dinubuatkan. Orang kalau lihat kok Anda setelah hebat kali ya. Orang Kristen ini hebat ya. Orang ngelihat aja bisa tahu Saya isi jelasin pikiran dulu, orang, Ibu ya. Rifa. Ya, secara ini saya jelasin dulu. Kalau kita melihat sebelum Yesus lahir ke dalam dunia, ya, tentunya selaku orang Yahudi, ya, orang-orang pada saat itu telah mendengar, ya, bagaimana Yesus tujuannya datang ke dalam dunia. Kalau kita melihat datanya tadi dalam Matius 1 ayat yang ke 23 ya. Dikatakan begitu, atau ayat yang ke-21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus, karena dialah Loh, yang kok jauh akan banget Pak ke menyelamatkan. kejadian Pak? Saya lagi nanya si Maria, Ini- kenapa Bapak bisa tahu kalau dia? Pak, saya lagi bertanya ini pikiran dasar, Maria yang ini Bapak dasar simpulkan. imannya. Saya Loh, jawab. Emang Maria baca kitab Taurat? Ini perjanjian baru Bapak konteksnya. ngejelasin saya perjanjian lama, memangnya si Maria Magdalena itu Bapak tahu dia baca Taurat terus baca Ini pada waktu itu ini perempuan. bukan perjanjian lama, ini Matius. Ini Bapak tahu perjanjian pertanyaan baru. saya nggak? Pertanyaan saya tahu nggak? Pertanyaan saya, Iya, ketika Anda menjelaskan bahwa Maria Magdalena itu diselamatkan karena dia percaya Yesus akan mati menjadi terkutuk di tiang salib, itu Anda Iya. tahu dari mana kalau Maria Magdalena tahu bahwa Yesus akan mati menebus dosa dia sehingga dia diampuni? Karena Yesus di ayat itu mengatakan, dosamu diampuni karena kau banyak berbuat kasih, bukan karena darah. Yesus sendiri sudah mengatakan di situ, kau diampuni karena kau banyak berbuat kasih. Tiba-tiba Anda muncul tahun 2025 mengatakan perempuan itu diampuni karena dia itu beriman bahwa Yesus itu akan mati, padahal Yesus belum mati. Pak, siapa ini yang berbohong nih? Anda atau Yesus yang lebih tahu? Yesus pada waktu itu hidup bersama wanita itu. Yesus mengatakan di ayat itu, dosamu diampuni karena kau banyak berbuat kasih. Tiba-tiba Anda bilang, dosanya diampuni karena dia beriman Yesus mati untuknya nanti di hari kesekian-sekian. Dari mana Anda tahu itu? Ini pemikiran orang loh yang Anda ceritakan ke saya loh. Saya nggak bawa pemikiran orang. Saya bawa dalil tertulis apa Oke. kata Yesus. Oke, saya Ngeri tanggapin loh. Ibu. Ya, diberikan waktu. Silakan. Ya, kalau Silakan. supaya Ibu Rifa lebih paham, coba baca baik-baik dengan teliti, ya. Itu seluruh Lukas pasal 7 sampai selesai. Dan di situ sebenarnya jawabannya bagaimana Maria, ya, melihat dengan jelas bahwa Yesus adalah Tuhan yang akan menebus dosa-dosanya. Itulah sebabnya dia merendahkan diri, datang kepada Yesus Di ayatnya dan mana, Pak? Di melakukan ayatnya perbuatan mananya? kasih. Tepatnya di ayatnya mana, Pak? Dia tahu kalau Yesus ini akan mati menebus dosa dia. Padahal yang mengampuni Yesus. Lucu teman-teman ya. Yang mengampuni Yesus. Tapi Bapak ini justru mengambil sudut pandang Maria Magdalena. Yang mengampuni padahal Yesus loh. Ini sama kayak gini ya. Nih ilustrasinya gini nih. Sebelum Saya memberikan kepada Anda baju karena Anda laki-laki. Tiba-tiba ada yang nanya, kenapa kamu diberikan baju? Ya karena dia memandang bahwa si Rifa ini kaya. Makanya dia diberikan baju. Dari sisi orang yang diberi baju, Anda jawab. Padahal yang memberikan baju saya. Tentu niat memberi baju itu saya yang punya niat. Kenapa Uni Rifa memberikan baju kepada Jerry? Karena dia orang miskin misalnya. Itu alasan dari saya. Tuh.
Saya yang harus menjawab alasan itu. Tiba-tiba si Fandi tanya, Pak Jerry, kenapa Unilifa memberi baju kepada Anda? Karena saya ini percaya kalau dia itu orang kaya. Padahal kenapa saya bisa memberi baju itu datang dari saya asbabnya. Yesus bilang, kau diampuni karena kau banyak berbuat kasih. Yesus tahu, Yesus yang ngomong. Tiba-tiba Anda bilang, dia diampuni karena si Maria tahu bahwa nanti dia akan tebus. Lah, yang ampuni kan Yesus. Kok karenanya ada pada diri Maria? Satu itu. Yang kedua, Anda kok begitu tahu apa yang diinginkan Maria dan dipikirkan Maria sementara tidak tertulis sedemikian di kitab Anda? Tolong Pak, yang saya butuhkan adalah secara tertulis, apakah Anda mau mengingkari perkataan Yesus yang mengatakan dosanya terampuni karena banyak berbuat kasih dengan membenturkan perkataan Paulus bahwa manusia itu tidak bisa diampuni tanpa penumpahan darah? Tunjukkan dalil eksplisit bahwa memang betul Maria ini sudah percaya Yesus akan mati menebus dosa dia dan dia adalah Tuhan. Silakan Pak. Ya, saya tanggapi Ibu Rifa. Jadi cara melihatnya begini. Dasar kasih yang dilakukan oleh perempuan itu bukan karena kasih yang dia lakukan untuk memperoleh keselamatan, bukan. Ini salahnya di sini. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu ini lihat orang lain kok Anda tahu dengar banget dulu, ya? saya jawab dulu. Tolong diam dulu, Ibu Rifa. Tapi Tolong kok diam dulu. Yaudah saya diam jelasin ya. dulu. Aduh, Ya, kalau nggak oke. bawa data. Loh, saya kan data dari tadi. Kalau kita mau berbicara dalam ranah akademik, ya saling memberikan ruang dan waktu untuk saling diskusikan begitu ya. Jadi menurut pandangan kekristenan, dasar kasih yang dilakukan oleh Maria, ya, kenapa dia melakukan tindakan hal yang demikian? Ya, bukan supaya dia diselamatkan, karena perbuatan baik apapun tidak pernah menyelamatkan seseorang. Semua itu kalau di dalam Bible mengatakan kesucian manusia, kesalehan manusia seperti kain kotor. Ya maaf, seperti pembalut wanita, ya begitu ya. Apa maksudnya? Itu di dalam Alkitab mengatakan begini. Nah, kalau didasarkan karena perbuatan kasih Maria, maka dosanya diampuni. Ini justru bertentangan dengan apa yang menjadi tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Ini enggak sinkron. Makanya kan saya memberikan jawaban tadi yang memastikan perempuan ini diampuni oleh Yesus Kristus, dosanya diampuni. Karena Yesus sendiri berkata, karena dia memiliki iman. Imannya itu apa? Dia percaya ya bahwa Yesus akan menebus dosanya. Ya, begitu Ibu Rifa, silakan. Jadi ganti-gantian. Ya, tolong Anda tahu saya. dari mana? Anda tahu dari mana kalau perempuan itu percaya bahwa Yesus akan mati untuk dia? Anda tahu dari mana? Ya, saya minta datanya. Saya tadi minta sudah data. buka data dalam Matius itu. Matius 1 berapa? ayat 23. Matius 1 Ayat Matius 21 deh. 21, 23, nomor 21. Iya. Oke. Teman-teman perhatikan Dikatakan- ya, perbuatan baik di iman Kristen itu seperti pembalut ya, teman-teman ya. Ngeri kawan-kawan. Hukum Taurat terkutuk, Kesalehan, Tuhan bukan terkutuk, perbuatan baik. Iya, baik. Kesalehan. Perhatikan teman-teman ya, ini Klarifikasi. ajaran Kristennya agak lain ya. Mereka itu berpihak kepada kejahatan. Coba bayangkan, perbuatan baik kesalehan itu pembalut. Taurat Tuhan terkutuk. Dia bilang tadi apa? Taurat Tuhan tidak sempurna, sementara dalam Mazmur Tuhan itu Taurat Tuhan sempurna. Ngeri banget ajaran Kristen ini, agak bertentangan. Oke. Ngeri. Kita baca Matius 23 nomor. Ya, perbuatan baik itu seperti pembalut, teman-teman ya. Kalian orang Kristen nggak boleh soleh. karena kayak Bukan pembalut perbuatan nanti. baik, kesalehan. Ibu Kesalehan Rita, itu kan klarifikasi. orang yang berbuat baik. Kesalehan itu adalah orang yang berbuat baik, Pak. Gimana sih, Pak? Matius 23 nomor. Loh, Ya, orang saleh itu kan silakan. orang yang berbuat 21 baik. sampai 23, 21 sampai 23. Ya, kita baca Ini ya. dasarnya. Ayat 21. Ya, ini dasarnya tadi ya, bahwa Bapak ini Iya. mengatakan perempuan itu berbuat baik karena dia tahu Yesus akan mati untuk dia menebus dan bangkit dari ketiga gitu ya. Kita baca. Iya. Kita baca teman-teman. Karena itu barang siapa bersumpah demi misbah, ia bersumpah demi misbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi tahta Allah. Pak, ini bukan pemikiran dan perkataan si Maria Magdalena, Pak. Ini cuma Tuhan Anda lagi ngomong. Dan barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi tahta Itu datanya di Elohim. mana itu? Sorry. Matius Datanya- 23 kan?
Ini Matius loh, 1, Matius 23. 1. Matius Matius 23 tadi katanya, Matius 1. Matius saya 1 butuh kalian semua. ayat 2 Pak, ayat Pak, 21 sampai nanti, 23. ya, Makanya seterusnya nanti diperhatikan kalau baik-baik diskusi itu, Ibu. Pak, makanya sebelum menjelaskan apa-apa, Bapak tuh ayat dulu sampaikan. Kita yang butuh tuh ayat ini, Pak, bukan penjelasan Bapak, yang kita butuhkan ayat. Baru-baru penjelasan. Matius Atau 1 saya bacakan nomor biar cepat. 23. Ya biar Matius 1 nomor 23. ya nomor 21 sampai 23. Oke. Matius 1 nomor Teman-teman perdengarkan ya. Perikop ayat ini adalah kelahiran Yesus Kristus, teman-teman ya. Kok ada Maria Magdalena di situ? Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena Pak, Maria Magdalena di mana Pak di sini? Saya lagi nanya kok Bapak tahu Maria Magdalena itu percaya kalau Yesus akan mati? Enggak, baca aja menebus dulu, dosa. baca belum Ini saya selesai. lagi nanya Maria, ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki. Saya tahu banget ayat ini Pak. Dan bla bla bla. Sudah bangun dari tidurnya. Ini kan Yusuf bukan Maria Magdalena Pak. Kenapa Bapak bilang Maria Magdalena itu percaya bahwa dia akan diselamatkan bawa ayat ini Pak? Kaitannya apa? Relevansinya Jadi begini, apa Pak? oke, Ya Allah. saya jelaskan korelasinya boleh? Dalam sudut pandang saya sekali Pak, lagi. Bapak coba korelasinya saya tuh lagi adalah- nanya. Coba ulangi pertanyaan saya, Pak. Biar Bapak paham pertanyaan saya. Saya tuh straight to the point, Pak. Ini korelasinya. Saya lagi tanya, Pak. Saya mau Bapak ulangi pertanyaan saya. Saya sudah tangkap pertanyaannya. Ya, silakan diulangi. Dari mana? Ya, Bapak tahu Bapak tahu. kalau Maria Magdalena itu berbuat baik, niatnya bukan untuk berbuat kasih, betul-betul berbuat kasih, tapi karena dia tahu bahwa Yesus itu akan menyelamatkan dia dengan mati di tiang salib menebus dosa. Pak, justru secara psikologis, Pak, kalau dia tahu bahwa Yesus mati buat dia, ngapain dia berbuat baik lagi, Pak? Perempuan Sunda loh, Pak. Ya. Sekarang Bapak di mana? Dari mana Bapak tahu? Kalau Maria Magdalena itu niat berbuat baiknya itu, ini niat orang loh yang kita bicarakan loh. Masa Bapak bisa tahu niat orang tanpa ada orang itu yang mengatakan langsung? Ini gokil banget Pak Jerry ini ya. Sekarang Pak, dari mana Bapak tahu tuh? Iya, dasarnya itu dari mana kita tahu? Yesus sendiri yang berkata kepada dia bahwa imanmu telah menyelamatkan kau. Sebenarnya pertanyaannya Lah begini. iman, berarti Iman- bukan darah kan? Bukan darah. Tunggu dulu. Iman itu Ibu Rifa. Kalau di dalam Roma 1 ayat 17 dikatakan begini. Iman itu adalah sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, ini iman, kita bicara iman dulu ya untuk bisa menjelaskan. Jadi kalau berbicara iman juga di dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Memang Maria belum melihat penumpahan darah itu tercurah baginya, ya, karena Yesus kan mengatakan kepada dia pada saat itu, dosamu telah diampuni. Nah, karena imannya ini tadi. Pak, Bapak kok ayatnya dipelintir sih? Yesus di situ berkata, dosamu diampuni karena kau banyak berbuat kasih. Pak, ini ngeri banget loh, orang Kristen kok bang, orang Kristen ini gampang banget ini boleh Ibu, sorry, klarifikasi. Boleh Ibu Verifa baca ayat yang ke-50? Pak, ayat yang itu tidak dijawab, dibuang, lalu dibawa dengan ayat yang lain. Padahal di situ jelas karena kau Ibu berbuat Rifa kasih. jangan berhenti di ayat ke-47. Coba baca ayat-ayat seterusnya. Saya akan tunjukkan. Konsletnya di sana. Oke, kita tunjukkan teman-teman ya. Iya. Pertama teman-teman ya, dari tadi pertanyaan saya tidak terjawab. Di mana Bapak tahu kalau Maria Magdalena itu berbuat baik karena dia tahu Yesus akan mati untuknya? Dari mana Bapak tahu? Itu pertanyaan saya ya. Yang ini pertanyaan hebat nih. Kenapa? Masa Pak Jerry bisa tahu dia alasan Maria Magdalena berbuat apa ya kan? Lukas 7 ya, kita buka Lukas 7. Sadis teman, sadis kawan, baca satu perikop kita. Mana dia nih? Yesus Ayat ke-50, jawabannya di situ. Ya, bentar Makanya dulu, jangan bentar dulu. berasumsi dulu, Iya. baca baik-baik. Loh, saya nggak berasumsi nih.
Teman-teman ya, seorang Farisi mengundang Yesus untuk, dari 36 saya baca. Dengarkan ini satu perikop kawan-kawan. Kalian tahu nanti jawabannya gimana. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya lalu membasahinya itu dengan air. Sambil menangis ia pergi berdiri dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian dia menciumi kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hati, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50 dinar. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu, ya, orang yang paling banyak dibayarkan hutang. Nih, ya. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata pada Simon, engkau lihat perempuan ini. Ini lagi-lagi Yesus yang ngomong loh, membantah kata Yesus, silakan. Engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku. Tetapi saja aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Mwah! Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dengarkan saudara-saudaraku. Unirifa selalu menyampaikan perkataan Yesus ya. Dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Standing point saya adalah, ketika kalian katakan Tuhan kalian tidak bisa mengampuni tanpa penumpahan darah, kenapa? Perempuan ini dosanya terampuni tanpa ada darah tertumpah. Lalu Pak Jerry menjawab, iya, karena perempuan itu berbuat baik karena dia tahu kalau dia nanti akan ditebus sama Yesus. Dari mana Bapak tahu? Pak Jerry menjawab, dari ayat 50. Mana itu? Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini? Sehingga ia dapat mengampuni dosa. Bahkan penulis kitab Lukas pun tahu isi hati orang lain. Hebat, emang orang Kristen emang yang hebat. Penulis kitab Lukas tahu isi hati orang lain, Pak Jerry tahu isi hati Maria Magdalena. Emang mereka ini luar biasa. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, nggak apa-apa. Yuk. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati. Wow! Pikiran hati orang bisa tertulis. Siapakah ia ini? Sehingga dapat mengampuni dosa. Ini kok bisa lah ini pikiran hati orang bisa kebaca. Ya? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Di mana tertulis di sini kilu pirimpian itu tahu kalau Yesus akan mati untuk menebuskan dosa. Gara-gara Mimi Peri, Dedemit dibully. Dari mana itu Pak Jerry? Silakan dijawab. Ya, sebenarnya sudah saya jawab dari tadi, tapi tak jawab ulang. Menurut Ibu Rifa dalam memaknai, menafsirkan teks ini adalah dasar untuk selamat itu berbuat baik kan di sini. Pengampunan itu muncul di sini karena berhentinya di ayat yang ke-47. Ya.
Tetapi kalau di dalam kekristenan, iman kekristenan, kan kepada mereka yang memiliki iman, di mana Yesus sendiri yang berkata di konteks ini bahwa, hai perempuan, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Ya, bagaimana nanti setelah itu kemudian Yesus Kristus kan melakukan karya ya penebusan dosa di atas kayu salib ya. Kurang lebih seperti itu Ibu Rifa penjelasan dari saya. Ya. Ya, Boleh udah, kita Pak. beda Udah. keyakinan. Iya, iya, nggak apa-apa lah. Tapi Nggak apa-apa lah, Pak. saling Mau diapain menghargai. lagi, coba. Jadi Iya, memang iya. di dalam kekristenan adalah tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah, itu final itu. Ya. Kalau Henok dan Elia itu berdosa nggak, Pak? Berdosa. Loh, kenapa bisa masuk ke surga tanpa penumpahan darah, Pak? Ini Mbak pindah tema ini. Iya, pindah tema kan Bahas. udah selesai tadi. Kan udah selesai Oke. kan? Kan Oke, tema baru. he- Soalnya saya Pak gini Pak, saya nggak mungkin membantah apa yang sudah bercokol di benak seseorang walaupun tidak terbukti sama sekali. Nggak masalah. Buat saya kan kita diskusi ini Ya bukan terbukti, memaksakan tapi pendapat. terbukti Biarkan kan menurut netizen. Anda Ibu ya. Lah, Tapi menurut terbukti Alkitab, itu dengan menurut begini iman loh, kita Pak. kan terbukti. Iya, kalau menurut iman Bapak, menurut amin saya nggak terbukti karena saya nggak Jadi- lihat Maria Magdalena itu berbuat kasih karena dia tahu bahwa Yesus mau mati. Nggak ada, itu tambahan Bapak aja, karangan Bapak aja. Ya, nah sekarang gantian tuh pertanyaannya tuh, udah lewat ya kan? Ngapain kita berputar-putar di situ aja Pak Ustaz? Jadi Pak, kalau Henok dan Elia itu berdosa, kenapa dia bisa selamat Pak? Darah siapa yang tertumpah untuk mereka Pak? Darah Kristus. Gimana ceritanya Pak? Mereka udah ke surga duluan, Yesus Jadi baru mati Pak. Di kembali abad lagi pertama. Gimana kita ini Alkitab itu konsisten. Diselamatkan itu karena Kitab anugerah. konsisten? Gimana kitab Konsisten konsisten? dalam- Katanya, Pak, tunggu. Ini Ya, saya jelasin teman-teman dulu, perhatikan ya. dengar dulu. Dia dengar dulu, bilang nanti kitabnya tanggapi. konsisten. Bentar, dia bilang kitabnya konsisten. Padahal di kitab Ibrani ditulis tanpa penumpahan darah tidak bisa manusia itu selamat. Sementara Henok dan Elia, darah siapa yang tertumpah itu belum dijawab. Tiba-tiba udah bilang Iya, kitab ini gue saya- konsisten. Ini saya mau menjelaskan belum. Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Ya, Silakan. jadi begini Bu Rifa, kenapa saya bilang Alkitab kami itu orang Kristen konsisten. Sebab ya, keselamatan itu ya pemberian. Pak, keselamatan pemberian dengar itu dulu. maksudnya apa sih? Pak, Ya, arti makanya konsisten saya apa? jelas. Nggak, sebelum Bapak selesaikan, coba definisi konsisten apa Pak? Konsisten itu maksudnya adalah tetap apa yang sudah Tetap. tetap konsisten, tetap Oke. dalam satu isi. Kalau tidak ada, garisnya lurus, kalau ada garis- tertulis, ya udah. Oke, Kalau lanjut. tertulis tidak ada penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah, bisa tidak manusia diampuni tanpa darah, Pak? Kan Alkitab sudah mengatakan tidak ada pengampunan. Ada. Tanpa Kalau gitu darah. kenapa Henok Elia naik ke surga dan kenapa perempuan saudara diampuni? Dan tadi kan udah kita bahas itu. Ibu Rifa, Kenapa Ibu Rifa. Henok dan Elia bisa ke surga? Ibu Rifa apakah nggak membaca bahwa dalam perjanjian lama selalu ada penumpahan darah? Henok Elia darah siapa ketumpah, Pak? Tumpahan darah siapa yang mereka nikmati, Pak? Jadi begini Ibu Rifa. Ibu Jadi Rifa begini. yang baik hati, yang cantik ya. Manis, Pak, manis. Supaya- Absolutnya Oh, saya itu manis, Pak, bukan cantik. Cantik itu relatif. Kalau saya Oh, aksiomanya gitu. manis. Tapi saya melihatnya cantik, jadi itu kan relatif ya. Saya nggak mau cantik, Pak, sama aja ke perempuan lain. Saya manis, saya beda dari yang lain. Oh, Itu aja sih, Pak. Alhamdulillah. Ya, Itu saya nggak mau sebagai sama, Pak. iklan dulu supaya suasana cair sedikit. Iya. Waras sedikit dong. Kalau kita mah asik. Saya tegas-tegas gini, Pak. Saya bukan orang yang nyerang. Ngapain saya serang Iya. Bapak? Buktinya Iya. tadi Bapak jelas gitu, saya udah tutup itu. Biarinlah netizen yang menilai. Oke. Saya gini, Pak. Otak manusia itu memiliki kemampuan berpikir. Bukti bahwa mereka berpikir adalah dengan adanya pertanyaan kritis. Konsisten itu artinya adalah tetap sesuai dengan apa yang diucapkan. Ketika di kitab Anda dikatakan bahwa tidak ada pengampunan, tidak ada manusia yang bisa selamat tanpa penumpahan darah, konsisten itu
Artinya tidak ada satupun manusia yang masuk surga tanpa darah. Tidak ada manusia yang diampuni tanpa darah. Itu konsisten, harus terbukti. Tapi kemudian ada kisah di kitab Anda, di mana ada dua tokoh manusia yang Anda percaya itu berdosa, masuk surga tanpa adanya kematian siapapun. Karena Tuhan Anda pada waktu itu jangankan mati, lahir pun belum. Maka pertanyaan saya yang mendasar sama seperti pertanyaan di awal, darah siapakah yang telah menyelamatkan Elia dan Henok sehingga mereka diangkat Tuhan ke surga? Silakan dijawab. Iya. Jadi dasarnya adalah di dalam Kejadian 3 ayat 15 dikatakan begini. Atau ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi yang saya mau sampaikan di sini dalam konteks ini di dalam iman, kacamata iman kekristenan, ini melihat ini adalah nubuatan. Bagaimana ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, tetapi ada kabar baik di sana bahwa tetap ada keselamatan yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan manusia, karena karena manusia telah gagal untuk mentaati Allah, ya. Karena manusia telah memberontak kepada Allah. Tetapi bagaimana dengan Henok dan Elia, ya? Karena mereka diangkat hidup-hidup untuk naik ke surga. Ya. Kalau kita melihat, sekali lagi saya mau menyampaikan, karena mereka beriman kepada Allah pencipta langit dan bumi. Nah, pertanyaannya loh, kan nggak ada penumpahan darah, sementara Yesus baru datang puluhan tahun kemudian, kan begitu. Nah, yang kami mau sampaikan di sini adalah cara memandangnya bukan berarti Allah itu Yesus itu baru jadi Tuhan ketika dia datang ke bumi, bukan. Ya. Kalau kita melihat di dalam konteks iman kekristenan, makanya kan di iman kita ada namanya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ya. Tetapi ketika Elia, ya Henok, ya percaya kepada Allah, ya Tritunggal ini, ya maka dia akan diselamatkan. Itu Ibu Rifa. Terus darah siapa Pak yang ditumpahkan sama Henok sama Elia? Kembali lagi darahnya Yesus, karena dalam ranah perjanjian lama itu bayang-bayang yang akan digenapi oleh Yesus Kristus di dalam perjanjian baru. Jadi Elia Henok udah ke surga dulu sebelum darahnya tumpah gitu. Iya, benar. Berarti bisa ke surga dulu dong sebelum darahnya tumpah. Ya kalau gitu ngapain darahnya tumpah coba? Tetap akan harus digenapi karena konsisten tadi kan tetap. Iya mana aturan dari Tuhan bilang kalau Henok Elia itu dia selamat harus ditumpahkan darah itu di mana itu? Itu kan di kitab Ibrani Pak aturan itu. Aturan bahwa pengampunan karena darah itu kan si Paulus yang bilang kan baru setelah Pak perjanjian lama itu masanya itu ribuan tahun Pak. Nih ribuan tahun nih. Tiba-tiba muncul di abad pertama Paulus menulis kitab Ibrani, nggak ada ceritanya pengampunan kalau nggak pakai darah. Tiba-tiba Henok Elia udah ke surga. Ke surganya darahnya nanti utang darah dulu Tuhan ya. Pak gini loh Pak ya. Boleh, berdoktrin itu boleh, nggak apa-apa. Tapi mbok yo ojo ngenes ngono kayak ngene iki mbok mlaku-mlaku ning ndi ngono kuwi lho, Pak. Iki jenenge iki aku nak nakoni iki lho. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja nggak apa-apa, yuk. Kata itu Pak Pendeta Jerry itu dari Gorontalo.
Sulawesi Utara. Nggak bisa kau pakai bahasa Madura, nggak bisa kau pakai bahasa Burundi, nggak bisa. Kau Bahasa bayangkan lah Cina Pak, aja dia Ibu Pak. Rifa, bahasa Cina. Iya, lu orang kalau Lu pakai orang bilang tadi ya, lu bilang tadi Ya, dalam kitab Ibrani ya, siap. wasta. Lu bilang dalam kitab Ibrani ya, itu kau bilang tidak ada pengampunan tanpa itu darah tumpah. Tapi Iya. ternyata itu ada Tuhan lu orang sudah naik ke surga baru ribuan tahun baru Tuhan lu mati ya baru tumpah darah. Itu kalau memang betul Tuhan lu butuh darah untuk tumpah itu kenapa sudah di surga? Hah? Ya, saya tanggapi Ibu Rifa. Jadi jawabannya adalah ya, Yesus kan belum ditumpahkan darahnya karena Elia dan Henok. Jadi jawabannya Tapi sekali Elia dan lagi Henok sudah ke surga. sudah Gini ke surga. Jawabannya begini. Kalau Karena begini. bentar dengar. Elia, Gini Elia ini dan Bapak nih Henok saya ilustrasi nih. percaya kepada Nggak, saya kasih ilustrasi. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Iya, berarti Ya. nggak ada kaitannya sama Jadi darah. mereka percaya Nggak ada kaitan kepada sama darah. Yesus juga. Bukan berarti Yesus itu hadir waktu Mana, datang mana, ke mana? dalam Di mana, dunia. Di mana dalilnya itu Saya kalau mau sampaikan Elia Henok kenal kepada Yesus? Ibu Rifa begini. Yesus itu ya, itu hanya nama gelar. Ya. Pak, Kalau kita nggak Allah usah bahas itu tentang hakikat. ketuhanan Yesus. Enggak. No. Saya mau Saya sampaikan tentang sehari keberadaan ini, Allah saya ini lagi- dulu. Iya, udah, Karena kan di saya dalam anggap aja konsep- percaya. Ya, Karena Ya, di dalam pemikiran saya- Bu Rifa kan begini. Untuk hutang darah 2000 tahun Tuhan kalian. Gini loh Begini. Pak, saya lagi iya. nggak ada urusan sama konsep ketuhanan Bapak. Serius, hari ini saya sudah tetapkan bahwa saya nggak mau bahas Yesus Tuhan atau bukan. Karena muak Pak, dari ribuan tahun debat nggak jadi, nggak Bukan, karena selesai ini Pak. berbicara dengan tema kita ada kaitannya. Enggak, yang saya tanya itu Karena kan di adalah dalam pola pikir Ibu Rifa darah. itu mengatakan bukan. bahwa begini. Jangan, Bapak so tahu pola pikir Kan Maria Yesus- Magdalena, Bapak tahu pola pikir Yesus saya, kan Bapak baru tahu. Yesus kan Ini baru hebat banget. datang. Baru datang di dalam perjanjian baru. Bagaimana dengan Elia dan Pak, Henok? Pak, kan Justru gini, saya Pak. mau menyampaikan. Bapak bilang gini nih, kamu nggak bisa lulus kalau kamu tidak makan lato-lato. Ya, itu ya. Tapi dia udah lulus. Kamu kok udah lulus? Iya, karena dia makan lato-lato. Mana lato-latonya? Nanti 2000 tahun lagi dia makan. Tapi dia udah lulus, coy. Iya. Jadi kalau mau saya sampaikan begini, Gini, Henok dan ilustrasinya yang keren. Elia percaya Pak, kepada Yesus, ya percaya kepada Yesus karena hanya dengan percaya kepada Yesus ada keselamatan, ada pengampunan Gini, dosa. Begitu, gini, itu gini. jawabannya Ibu Rifa. Nah, gimana? Fandi, ya Uni, kamu ingin lulus di perguruan saya bukan? Ya Uni, baik. Kamu tidak bisa lulus tanpa minum air kurma ini, Fandi. Baik Uni. Baik. Oke, Fandi, kamu lulus. Tapi saya belum minum air kurmanya nih. Nanti 2000 tahun lagi kamu minum. Kita ketawain MU nih yuk. Yep. Ini sumpah amat. Bapak tuh konyol banget tau gak sih? Tapi Hei tapi Fandi, begini, kamu lulus ya? Ibu Rifa. Lo katanya aku nggak bisa lulus kalau nggak minum air kurma itu. Mana air kurma itu, Bu? Nanti 2000 tahun lagi kamu minum. Wah, kamu lulus aja dulu. Itulah saya mau sampaikan begini. Itulah keunikan di dalam Unik kekristenan. Pak, banget Pak, unik banget. Keunikan, Pak. keistimewaan diselamatkan oleh karena anugerah, bukan karena usaha. Ya, karena satupun manusia tidak ada yang bisa mencapai surga, masuk ke surga karena dia berbuat baik. Ya. Khususnya Henok dan Elia, bukan karena mereka berbuat baik bisa masuk surga, tetapi karena mereka percaya kepada Allah pencipta langit dan bumi. Ya. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ya. Ya, itu mereka percaya kepada Allah. Ya. Atau dengan kata lain percaya kepada Yesus. Ya. Sebab gelar Yesus itu, ya, gelar Yesus itu kalau kita mau belajar dengan baik, ya, Yesus itu kan gelar yang diberikan kepada dia yang memiliki arti bahwa dia penguasa, ya, dia pencipta, dia pemilik segalanya, itu gelar. Makanya dikatakan kurios, ya, penyelamat, ya, begitu Ibu Rifa. Mungkin itu yang bisa saya jawab dalam konteks makasih, Pak tema Jerry. Henok dan Elia, ya. Teman-teman, kita di endorse oleh mas-mas ini yang sakit kepala. Silakan beli ya. Mau Ya, promosi. saya mau promosi.
Saya pusing Pak, jujur Pak. Nah, Saya tuh sering banget pusing dengan teman-teman Kristen. Tapi kali ini tuh pusing saya tuh maksimal. Maksudnya tuh di atas rata-rata. Sampai-sampai saya udah nggak bisa malam ini aku nggak bisa tidur mungkin Pak. Jadi supaya teman-teman Bu Rifa hilang pusingnya, saya mau tanya nih. kena darah lagi Pak saya Pak. Dari tadi kan tanya terus ini. Iya, udahlah Bapak, iya Bapak, iya. Ya, teman-teman ya, sebentar Pak, saya kasih tahu, kasihan Pak teman-teman saya di bawah Pak. Mereka tuh lagi bingung tuh. Teman-teman, minum Parahmas supaya kalian tidak pusing seperti saya. Karena saya habis pusing ini nggak bisa tidur lagi. Kenapa? Saya nggak habis pikir. Ketika ada orang, kamu nggak bisa selamat tanpa ada darah tertumpah. Baik guru. Tiba-tiba, kamu selamat. Loh, kok bisa selamat guru? Kan darahnya belum ketumpah. Nanti coy, 2000 tahun lagi darahnya ketumpah. Tapi saya sudah selamat sekarang guru. Iya, tapi katanya nggak bisa selamat tanpa darah. Iya. Tapi sekarang saya selamat guru. Iya. Petepat itu guru sama muridnya. Tapi Oke, pertanyaan saya Ibu Rifa. Iya Pak. Saya ganti dulu Pak ya. Menurut- Ini Bapak jangan tersinggung ya. Kita Nggak canda-candaan ya apa-apa. Pak. Iya. Tidak apa-apa. Itu Nggak, kita iklan. menghibur. Iya ikhlas. Kita Ya, kan lanjut, dewasa lah. orang dewasa kok Pak. Saya dewasa banget Pak. Oh saya udah teruji kedewasaan saya Pak. Lanjut Pak. Iya kan. Ini juga berkaitan dengan pembahasan kita tadi. Pertanyaan saya, menurut Ibu Rifa, apakah manusia ataupun menurut iman Muslim ya teman-teman Muslim, apakah manusia khususnya teman-teman Muslim dapat memperoleh keselamatan yang pasti nanti ketika sudah akhir kiamat? Silakan. Pastilah dapat. Asal mereka mengikuti standar Tuhan. Yaitu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa basiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ini Tuhan saya bilang Pak, bukan saya ngada-ngada loh ya Pak ya. Coba bahasa Nggak boleh, Pak, Indonesia saya nggak ngerti aku. Sorry, Iya. Bu Rifa. Ya, ini saya akan pakai bahasa Indonesia. Kenapa? Karena bagi kami umat Islam, ketika kami membacakan kalam Allah, kami dapat pahala, Pak. Nah, wa basiril ladzi dan basiril ladzi, berikan kepada kabar gembira allazi kepada mereka allazina amanu, mereka yang beriman, wa amilu solihat dan beramal soleh, annalahum jannah, aku berikan surga, kata Allah. Jadi pasti masuk surga kalau beriman dan beramal soleh. Sebanyak apa amal solehnya? Nggak ada Pak, ditentukan sama Allah saya Pak. Yang penting berusaha beramal soleh, karena kalau seandainya gagal, Allah sudah kasih tahu lagi, bertaubatlah ku ampuni. Tuhan kami itu Tuhan yang gak ribet-ribet banget Pak. Tuhan menciptakan manusia, Tuhan yang memberikan natur, tentu Tuhan tahu ini manusia bakalan salah. Makanya karena Tuhan tahu ini manusia punya hawa nafsu, makanya Tuhan punya solusi. Apa itu? Ya kalau kau minta ampun, ku ampuni kok. Kan gitu Pak. Gak ribet-ribet Pak Tuhan kami Pak. Begitu Pak. Jadi hanya dengan dua syarat ya, iman dan amal ya gitu ya. Oh iya dong Pak. Semua nggak ada takarannya dalam hal amal ini. Yang nakar Tuhan Pak, bukan saya Pak. Jadi Tuhan Oh, yang tahu begitu. Pak. Begitu. Oke, Karena Tuhan yang menyelamatkan akan maksudnya Tuhan. nggak ada Oh, tertulis iya. dalam Al-Quran. Oh, kalau ada tertulis Pak ribet Pak nanti Pak. Nanti semua orang akan nanti 500 kilo perbuatan baik ya anak-anak. Kata Tuhan gini nanti. Jadi harus 500 kilo berat timbangan amal kalian. Ya, Pak nanti si Pandi enak Pak. Oh ya kayaknya aku bikin dulu lah kebaikan sekarang 500 kilo. Dan nyampe 500 kilo, aku berbuat jahat dulu ya. Aku berzina dulu sama Rasmi, sama Dani. Karena aku sudah ada kebaikanku 500 kilo. Masa ditakar-takar Pak? Pak kalau ditakar-takar nih Tuhannya lagi aneh Pak, lagi mabuk cubung Pak. Kenapa Tuhan itu memberikan hal seperti itu? Karena Tuhan tahu ini manusia, Tuhan mengatakan kalian itu hidup di dunia untuk diuji, untuk ditentukan mana yang paling baik amal solehnya. Ketika Tuhan memberikan perintah, maka Tuhan menuntut kita untuk ini anak patuh atau tidak. Kenapa? Tuhan tahu kalau anak ini tidak patuh, apakah dia akan kembali kepadaku? Beda dengan iblis, kalau iblis sudah lagi salah, ngotot pula lagi. Ya kan? Maka Tuhan memberikan solusi, memintalah kepadaku kalau kau jatuh. Karena Tuhan tahu kau manusia yang bisa jatuh. Makanya ketika Adam itu salah, fatalaqqa Adamu mirabihi kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Di situ Tuhan menunjukkan kepada hambanya, yaitu kita manusia ini, bahwa Tuhan itu maha pengampun. Bagaimana kita bisa tahu Tuhan maha pengampun? Ketika dia harus mengampuni dosa aja harus ada darah dulu.
Itu namanya nggak maha pengampun, Pak. Tapi Tuhan yang aneh pakai dewa Molok. Cuman Nah, yang kalau saya Tuhan yang umat pikirkan Islam begini. ini, ntar dulu Pak. Oke, Ya, baik-baik. kalau Tuhan Silakan, yang umat silakan. Islam ini, dia yang ciptakan manusia. Dia yang tahu bagaimana seluk-beluk manusia. Dia berikan free will, artinya dia tahu ciptaannya. Maka ketika dia tahu ciptaannya, maka dia buatkan solusi, aturan dia buatkan. Oke? Setelah aturan terlanggar, dia kasih solusi. Makanya banyak dalil dalam hadis ataupun Al-Quran, Allah perintahkan kami bertaubat kalau kami salah, karena Tuhan kami tahu. Makanya ada dalil, Tuhan kami lebih mendahulukan rahmatnya ketimbang murkanya. Artinya apa? Ketika kami bertaubat, maka Tuhan kami nggak perlu lagi pakai tumbal, pakai darah, pakai jampi-jampi, pakai apapun untuk mengampuni. Karena dia adalah Tuhan. Itu Tuhan, Pak. Konsep Tuhan itu adalah Tuhan yang nggak ribet, Pak. Karena dia Tuhan. Ini Tuhan aja nih. Makanya saya tanya sama Yoga, sama Fandi. Fandi, nih, coba Bapak kalau ini maaf ya, saya nggak merendahkan Tuhan Bapak. Tapi apa yang Bapak jelaskan tentang Tuhan Bapak itu merendahkan IQ Tuhan. Coba, mending Bapak Tuhan kan si Fandi nih. Fandi, jawab Fandi. Kita uji nih Pak, kecerdasan manusia nih. Ini kita bicara Tuhan, ini manusianya cerdas loh. Fandi, kalau kau punya manusia ciptaan, kau Tuhan, kau tahu manusia ini akan berdosa, kau nggak mau dia berdosa. Apa solusi yang kau buat, Fandi? Silakan Fandi. Ah, silakan Fandi, kau jawab. Ya lanjut tuh nih, lanjut. Ya apa yang kau buat? Seandainya kau Fokus. Tuhan, Bang Fandi, lanjut Ya. saja kata. seandainya kau Tuhan. Ya udah Bapak deh. Seandainya Bapak Tuhan, Bapak ciptakan manusia kayak saya. Tapi Bapak tahu, ini saya buat si Rifa ini, nanti dia akan berdosa nih. Kalau dia sudah berdosa sekali, nanti anaknya bakalan banyak berbuat dosa nih. Sebagai Tuhan, apa yang Bapak buat untuk menjadi solusi supaya saya tidak mati dalam dosa? Apa ide Bapak? Silakan Bapak idenya. Sorry, gimana tadi Bu Rifa? Tadi Kalau Bapak Tuhan, Iya. Bapak misal Tuhan nih bisa melakukan apapun juga nih. Bapak bisa berbuat apa saja, mengampuni dengan mengatakan diampuni, Bapak bisa. Tiba-tiba Bapak bilang sama manusia, Bapak ciptakan manusia. Tapi Bapak tahu bahwa manusia ini akan berbuat dosa. Bapak udah tahu sebelum tercipta manusia Bapak, karena Bapak Tuhan, Bapak tahu nih. Ini gue ciptain manusia nih, memang dia akan salah nih. Tapi Bapak nggak mau mereka mati dalam kesalahan. Apa solusi Bapak sebagai Tuhan? Silakan. Solusi Ribet untuk banget, mengampuni. Ah, Bapak ampuni. Bapak lebih cerdas daripada Tuhan Bapak loh. Keren banget. Mending Bapak aja jadi Tuhan, Pak. Serius. Mengampuni, tapi mengampuni sesuai prosedurnya. Ah, apa prosedurnya yang Bapak buat? Kalau saya katakan dosa itu harus, pelanggaran itu yaitu menanggung hukuman, maka saya tebus. Bapak bilang sama manusia, Bapak, ini Bapak nyiptain saya. Bapak tahu kalau saya akan berbuat dosa. Bapak bilang, Rifa, kalau kamu berbuat dosa, maka kamu akan mati. Tapi Bapak nggak mau saya mati. Maka apa yang Bapak lakukan kalau Bapak Tuhan yang cerdas? Kita uji-uji kecerdasan Tuhan di sini nih. Silakan. Menurut Ibu apa? Kalau saya ini Tuhan, Pak, karena saya tahu itu ciptaan saya berbuat salah, saya bilang sama dia, karena saya menciptakan ciptaan saya ini untuk menunjukkan kemuliaan dia dan menunjukkan kemuliaan saya. Karena saya pengampun, karena saya pengasih, saya bilang, kau salah ya, kau kan ciptaanku tuh, salah kau kan? Aku yang menciptakan kau. Kalau kau betul-betul ingin ku ampuni, kau minta ampun sama aku. Tinggal ku jentikkan jariku, ku ampuni kau. Hanya minta ampun aja. Itu Pak, minta Jadi nggak ampun. perlu ditebus. Ngapain ditebus? Emang Tuhan butuh tebusan, Pak? Nggak ada sejarah macam begitu. Emang Tuhan butuh? Emang Tuhan butuh gitu, Pak, tebusan? Dia Tuhan loh, Pak. Pak, kalau saya jadi Tuhan, saya nggak butuh apa-apa, Pak. Saya nggak butuh kau tebus-tebus, ya. Aku ingin melihat kemuliaanmu. Dengan apa aku melihat kemuliaanmu? Kalau kau berbalik kepadaku, Bapak baca dalam kitab Perjanjian Lama. Barang siapa yang berbalik kepadaku dan minta ampun, aku mendengarkan dari langit. Itu, Pak. Kecerdasan saya sama dengan Tuhannya Bani Israel. Bapak, ini saya tunjukkan datanya nanti. Kalau seandainya saya yang menciptakan anak, jangankan saya ciptakanlah, saya seorang ibu aja lah Pak ya. Saya seorang ibu. Saya kenal betul anak saya si Arum, namanya Arumi. Saya tahu si Arum ini nggak bisa bangun jam 7. Saya tahu Pak, karena saya ibunya. Nggak usah pakai Tuhan-Tuhan lah. Saya tahu Arum nggak bisa bangun jam 7. Tapi saya pengen dia bangun jam 7. Saya mau ajarkan dia bangun jam 7 Pak. Saya ibu yang pengasih Pak.
Tiba-tiba dia nangis, Bu, Anu nggak bisa bangun jam 7. Apa mungkin saya gorok kepalanya? Enggak, karena saya pengasih, maka saya katakan, Nak, ibu sebenarnya pengen ngajarin kamu supaya kamu terbiasa bangun jam 7. Hari ini nggak bisa ya, Nak? Ya udah, minta maaf sama ibu, besok diulangi ya, Nak ya. Besok bangunnya jam 7. Saya mengajarkan, bukan malah ngebatalin hukum. Oh, kamu nggak bisa bangun jam 7. Ya udah deh, nggak usah lagi kamu bangun jam 7, suka-sukamu aja lah, tapi saya aja yang besok bangun jam 7 ya, Nak ya. Nak, kamu kan nggak bisa tuh bangun jam 7 besok ya, Nak. Karena kamu nggak bisa, batal hukumnya, Nak. Saya aja besok yang bangun jam 7, Nak. Eh? Ya dibully lah, masa enggak pula? Pak, ngapain Tuhan Bapak ciptakan manusia? Kalau dalam Islam jelas, manusia diciptakan untuk diuji. Kenapa kami diuji? Untuk menyaksikan bagaimana kami ini memang layak masuk surga. Bahwa kami memang manusia yang sempurna. Karena ciptaan Tuhan itu nggak mungkin nggak sempurna. Justru dengan kekurangan kita manusia, ketika kita salah minta ampun, disitulah terlihatnya mulianya manusia daripada iblis yang salah ngotot. Ketika Tuhan menunjukkan dalam Al-Quran skenario Adam, di situ Tuhan tidak menghilangkan kemuliaannya karena ternyata betul loh. Fatalaqa Adamu mirabbihi kalimatin fataba alaih huwa tawwabur rahim. Di situ Allah menunjukkan sifatnya bahwa aku ini pengampun wahai manusia. Kalau tanpa Tuhan mengampuni, tidak ada kita tahu kalau Tuhan kita itu pengampun, Pak. Maka Tuhan menunjukkan kalau dia pengampun ketika Adam salah pertama kali. Fatalaqa Adamu mirabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwa tawwabur rahim. Manusia, Adam itu salah. Tapi Allah sudah ampuni. Kenapa? Karena Tuhan itu pengampun, bukan Tuhan yang pendendam, menghabisi nyawa orang seenak udelnya. Tunggu. Jadi kalau Bu seandainya Rifa percaya enggak kalau Tuhan itu adil dan kasih? Tuhan itu adil. Coba Bapak definisikan adil. Kalau Coba. definisi Enggak, adil itu saya menurut nggak Ibu Rifa apa? Nih yang ya, oke. Saya nggak karena mau. ini berbicara Saya amal tadi. Pak, Karena kan saya tanya. Bapak janji jangan mencontek jawaban saya, boleh? Saya jawab duluan. Oh ya, jawab silakan. Adil dalam Islam artinya sesuai porsi, Pak. Bukan sama. Pak, paham humanisme, paham komunis, itu paham di mana semua manusia baik buruh, direktur, tukang arit rumput, itu harus memiliki kekayaan yang sama dalam sistem komunis. Ya ini komunis loh. Komunis tidak, kenapa terjadi dulu yang dihabisi nyawanya itu, jenderal-jenderal kita, karena komunis men-trigger orang-orang miskin untuk bangkit, kita harus setara. Itu nggak adil namanya, Pak. Enak aja lu nggak kerja, lu menikmati kekayaan. Itu namanya paham komunis. Nggak ada Tuhan begitu. Tuhan itu adil maksudnya adalah sesuai porsinya. Kau berusaha, kau dapat. Kau tidur, ya udah, kau makan tidur kau itu. Enak aja kau nggak belajar, tiba-tiba kau pintarnya sama kayak orang yang belajar. Macam apa ini? Maka adil dalam Islam sesuai porsinya. Nah, sesuai porsi maksudnya, ini bertentangan dengan Kristen. Saya masuk ke Kristen nih, ya. Kalau di Kristen itu orang jahat, Tuhan yang tebus, dia nggak perlu berusaha karena dia diselamatkan. Tapi orang baik berusaha sebaik apapun tidak dapat apa-apa karena dia nggak diselamatkan. Ini yang tidak adil, Pak. Ini Tuhan zolim namanya. Ya, ini Tuhan zolim namanya. Orang yang udah berusaha baik-baik nggak dapat apa-apa. Orang yang cuma duduk ngupil-ngupil, berbuat dosa banyak, tinggal percaya imani, kemudian auto surga, Pak. Ini namanya konsep bagaimana Pak? Bukan konsep begini, keadilan. Ibu Rifa, bagaimana dari tadi bicara terus, sekarang mau tanya saya lebih spesifik, lari kemana-mana ya. Jadi kalau kita berbicara keadilan Allah ya, bagaimana Bu Rifa menanggapi bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa itu akan dihukum? Ya, bagaimana menanggapi itu? Pak, coba saya minta sama Bapak, kalau kita bicara tentang Tuhan, jangan kita bicara Tuhan menurut kita. Saya minta sama Bapak, Tuhan dalam kitab Bapak itu, Tuhan yang seperti apa? Tolong sampaikan firman Tuhan. Kalau dalam Al-Quran dikatakan, bahkan kata Allah kepada malaikat, umat Islam ketika berniat jahat, niat jahatnya tidak dilakukan, ya niat doang nggak dihukum, Pak, karena itu tidak dikatakan jahat, itu niat yang belum terrealisasi. Bagaimana? Yang niat? Niat nih, saya niat mau nyolok mata Bapak nih. Iya. Iya kan? Karena saya kesel sama Bapak.
Aduh, gua pengen colok ini Atau mata orang niat nih. benci, niat iri Jo, niat iri sama saya. Kalau niat Terus iri, niat benci itu tuh kan, pokoknya saya pengen colok mata bapak lah. Oke, siap. Pengen gue colok ini matanya gitu ya. Hukumannya. Lah, kenapa saya dihukum? Kan itu niat yang belum terjadi. Kejahatan itu disebut kejahatan ketika sudah dilakukan. Masa ada orang yang niat. Oke, kalau misalnya meniat sudah langsung dihukum? terjadi, kalau sudah terjadi. Nah, itu baru masuk ke dalam ranah dosa. Dalam Islam ada kafaratnya. Kalau mencuri, kafaratnya potong tangan. Ya, mencuri potong tangan loh. Tapi yang melakukan itu bukan orang sembarangan. Harus ada saksi, apakah dia mencuri karena lapar, apakah dia mencuri karena memang dia jahat, apakah dia masa orang mencuri semua dipotong tangan. Umar Ibnu Khattab dulu ada orang mencuri, dia nggak potong tangan. Kenapa? Pada waktu itu orang sedang paceklik, maka dia mencuri karena dia lapar. Maka justru yang dimarahi adalah orang-orang kaya yang tidak memberi dia. Nah, jadi hukum Islam itu diatur, Pak. Itu namanya kaidah fikih. Tapi orang yang mencuri dengan niat jahat seperti koruptor, layaknya dalam Islam itu padanannya potong tangan, potong jari. Kafarat namanya itu. Enggak, yang saya maksud ketika di dalam ranah iman teman-teman muslim ya, itu kan Allah itu adil, bagi mereka yang melanggar akan dikenakan hukum, kan begitu. Lalu kalau kita masuk dalam ranah hukum keselamatan, itu apa sih, Pak? Kalau kami mengenal hukum itu kafarat, Pak. Ini saya kasih data ya, Pak. Saya nggak mau pakai iya seperti yang Christian ya. disampaikan tadi, saya sudah tangkap, dipotong tangan, kan begitu. Bentar, Itu telepon kan dulu, untuk di dunia. Bentar, Pak. Apa? Apa? Aku lagi debat sama Pak Pendeta Jerry ini. Apa kau? Nggak diam-diam apa-apa, cepat lah. Cepat apa? Oh, ya udah. Kalau aku di Kemal Fandi Ahmad. Udah ya. Pergi kau. Enyah kau, Julius. Ya, itu namanya Julius, Pak. Cindo dia. Satu-satunya teman Cindo. Enggak, deh, bukan cuma dia yang satu-satunya Cindo temanku. Tapi satu-satunya. Jadi yang saya maksud begini. Tunggu dulu, Pak. Bentar, Pak. Saya belum selesai. Pertanyaan saya bukan itu. Saya Apa ngerti pertanyaannya? dosa diniati, misalnya berzina ini orang, ya berzina. Lalu seperti yang dicontohkan tadi, mencuri, tangannya dipotong. Itu kan untuk di dunia. Bagaimana dengan keselamatannya ini yang saya maksud? Karena kan saya bahas tentang keselamatan. Ini nih, makanya ini saya yang mau saya kasih tanya. Bapak. Jadi ibu Makanya jangan saya kemana-mana dulu, fokus itu. Makanya saya jawab pakai data. Saya nggak, bukan kayak Bapak dari tadi bicara asumsi. Saya nggak boleh, tadi Pak. belum nangkap pertanyaan saya, sehingga sudah ibu saya kemana-mana. tangkap. Saya sudah tangkap. Ya, keselamatan surga kan yang Bapak tanya nih. Saya kasih data. Iyo. Saya nggak boleh Karena sembarangan. dari penjelasan ibu seakan-akan juga begini. Saya kalau berpikir, ya kalau hanya berbicara iman dan amal, maka kasihan ya. Yang enak itu yang masuk surga adalah orang-orang kaya. Saya bantah. Ya, saya bantah. Makanya ada hadis yang mengatakan amal tidak menyelamatkan, yang menyelamatkan itu Allah. Tapi kalau amal yang menyelamatkan, maka orang kaya lebih dulu masuk surga. Enggak gitu. Kenapa? Karena innama a'malu binniyat. Amal itu juga bisa jadi pengen masuk YouTube, pengen terkenal, pengen di-publish, pengen dipuji. Enggak seperti Ibu Rifa ya. Ini saya. Kalau saya ngapain, Pak, dipuji-puji orang, Pak? Gimana coba? Ya kan? Enggak, Berarti itu termasuk amal ya. Kalau motivasinya. Amal itu perbuatan, Pak. Ya, itu kan perbuatan. Ini kan ya, nggak ada kaitan sama saja yang bawa saya dulu. Kita baca tentang kafarat nih. Ya, saya kasih Bapak data dulu. Ya, teman-teman. Ini kan diskusi santai kan. Izin saya sapa dulu kawan saya ini. Lek Kaisar, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Aku suka kali ini memotong orang lagi. datanya sudah ada, sudah disiapkan. Enggak, belum, nggak bisa. Aku lupa nanti. Kau coba kau yang ngomong ke distrik gitu. Ya, Pak, anak-anak muda ini emang kadang kurang ajar orang tua, Pak. Ya, nenek-nenek nggak dihargai. Ya, Pak ya. Ya, sorry ya, Pak ya. Amal ya, dong. Anak-anak muda emang banyak orang nenek-nenek ngomong nggak dihargai sama mereka. Sunan Abu Daud nomor 1897. Bapak, ini yang dimaksud dengan hukum itu ya. Seorang laki-laki telah menzihar istrinya, kemudian dia menggaulinya. Hukuman itu terdiri dari apa? 1, amalan soleh.
ya, dengan memperbanyak amalan soleh. Kedua, dengan pertaubatan. Ketiga, begitu. Jadi makanya kami sakit itu, kami tidak pernah menyalah-nyalahkan Tuhan. Saya kalau sakit, waktu kemarin kaki saya jatuh tergilir, saya malah ketawa. Saya bilang begini, alhamdulillah kami ikhlas, itu penembus dosa kami. Kenapa? Karena kami ikhlas. Allah mengampuni dosa kami. Itu padahal bisa nggak ribet-ribet, Pak. Gitu. Silakan masuk surga kecuali yang tidak mau. Jadi masuk surga umat Islam itu kalau mereka mau. Caranya apa? Ikuti Nabi Muhammad. Begitu. Silakan Bang Kaisar Nero. Oke, terima kasih. Tanya juga ini, nggak sebertanya sih ngasih penampolan buat Pak Pendeta. Dari tadi tidak ada bawa data Bapak Pendeta. Kita, karena Anda tidak dengar, kita tadi baca data. Karena Sudah Anda dengar baru Pak, masuk. sudah dengar Pak. Jadi Saya sorry. tuh tidak dari masuk di bawah. Enggak, sudah kalau dengar, Pak. klarifikasi omongan Anda kalau bilang tanpa data kita ada Ya data. udah bro. ini saya klarifikasi ya, tolong diam Ya, sejenak. jadi biar dibenarkan teman-teman dulu di bawah omongan juga Anda dapat, ya. Ya. Kalau Anda bicara baik-baik, kita bicara baik-baik. Ya udah Bapak tenang diam. Tenang, mute Ya. dulu sebentar. Kasih waktu saya 2 menit. Itu. Jangan terlalu tegang Enggak, Bapak tapi Pendeta. omongannya itu nggak Kaisar, menunjukkan dia orang beriman. Baik, izin Pak Pendeta ya, izin Pak Pendeta Jerry, saya mau kasih kesempatan kepada. Karena saya biasanya kan sharing sama Ibu Rifa santai, saling menghargai, toleransi lah ya. Kita Ya, boleh siap, beda siap. keyakinan, Izin tapi sekali saling aja. menghargai. Sekali aja iklannya sekali. Kita minta maaf, udah dah. Saya ya gini aja, ya udah kita minta maaf kalau Bapak tidak nyaman. Maksudnya tadi tuh ya kalau bisa kan Bang Kaisar minta data, tapi ya udahlah. Bang Kaisar nggak apa-apa Bang Kaisar. Aku juga tidak mempermasalahkan data atau tidaknya. Biarkan netizen yang menilai di bawah ya. Kita tidak sedang memojokkan Pak Pendeta Jerry. Nggak apa-apa, it's okay. Kita minta maaf kalau Bapak tidak nyaman di Komali. Silakan, itu aja sih. Ya kalau perlu Bang, saya mewakili Bang Kaisar lah minta maaf ya Pak ya. Silakan. Baik, terima kasih Uni Rifa sudah memberikan saya kesempatan. Jadi kalau yang nama berdiskusi jangan sok gadis perasaan sempit ya. Ingat teman-teman, dicatat. Kisah cerita lucu, otak kusluk dungu, ditanya nggak mau karena otaknya buntu. Catatan kaki kanan bayi Tuhan dilahirkan, kejadian dan kedatangan bayi Tuhan dikhianati dan dikitan. Mantap. Bilangan dong, bilangan dan bilangin. Iblis itu sesembahan makhluk halus ngaku Tuhan. Setiap sikap bertindak dan meminta, pada langit kedua tangan mengadah berdoa, sadar dan menyadari dia adalah hamba, ditulis, diutus dan menyembah Tuhan penciptanya. Tuhan Allah kami menciptakan dengan hebat, kun fayakun jadilah dengan pasti dan tepat. Tak ada ragu pada kami sedikit dan sesat, karena Tuhan kami maha pencipta, maha akurat. Bagaimana dengan tiang-tiang kuat, menopang langit menjulang tak terlihat, sekarang hilang apa ditabrak pesawat, itu kiasan atau jemuran sempak cawat. Dan akhirnya Tuhan capek istirahat, di hari ke-7 dia letih dan penat. Kafir-kafir sesat saat inilah jadi pewaris, menjajakan konsep ajaran perkataan iblis, mencoba menggoda merayu dengan sok manis, mengarahkan ke tepi jurang sedikit kritis, lembut kayak tai tapi aslinya bengis, hipnotis merayu ala-ala sok gadis, tawarkan bantuan sembako ekonomis, karena tipu menipu tujuan kafir misionaris. Kemanapun narasi dan kau punya opini, kami siap tampung bantah lawan dari sejak dini. Sekalipun kau bawa ke jurang, ke laut, ke dalam api, kami sangat mudah siap melewati, lompati, dan hadapi. Kau jual semua doktrin penebusan dosa dengan cerita iming-iming, imani saja. Kau tawarkan pengorbanan kisah dogma dengan tulisan pagan dewa-dewa Roma. Sebelum kau jual agamamu pada kami, coba kau tanya Tuhan mana yang kau imani. Di antara 3 Tuhan itu siapa yang kau pilih? Pasti jawabanmu mondar-mandir sana-sini. Kafir bisanya congor asumsi framing, hujat dan berisik seperti knalpot racing, gantian naik seperti segerombolan kambing, muncul ngebacot dan berbau pesing. Tuhan 3 ngaku 1 buat otaknya leneh, akal pikiran tak berfungsi, capek deh. Inilah konsep Tuhan ajaran receh, kami mendengar ketawa, ngakak terkekeh-kekeh. Sekian, stay tune. Enak itu kalau ada musiknya Pak Kaisar. Oh, Bagus. silakan Anda lihat di video saya. Silakan Anda lihat di video saya. Sangat seluruh bisa Lulusan mana Pak bergoyang. Kaisar ini? Ini lagu atau puisi? Kalau saya lulusan dari Golgota, boleh tanya, saya adalah perwarta dari Golgota, Algojo 3.0. Terima kasih Bapak Siap. Pendeta. Sekian, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Sama-sama Pak Kaisar. Terima kasih. Sangat menghibur, khususnya saya ya. Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan.
Mending ini saya menawarkan diri untuk Bapak Pendeta bertanya saja. Ya, mungkin atau Ibu Rifa deh. Seringkali kan saya sedikit bahas mengenai boleh iman saya bahas mengenai pembahasan Yohanes 5. Seringkali kan teman-teman mengambilnya gitu ya. Yohanes 5 ayat Tapi 30. konsekuensinya nanti saya tanggapi loh Pak. Enggak apa-apa. Jadi kan Oke. Ibu Rifa tanggapi atau terserah mau Ibu Rifa mulai atau saya. Yohanes 5 ayat 50. Yohanes Yang mana itu? Ayat mana itu? Yohanes Bapak 5 ayat bahas dulu? 30. Ayat yang mana Bapak baca? Maksudnya Bapak baca aja. Yohanes 5:30 yang berkata begini, Bu Rifa, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Oke, silakan. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Biasanya kan di komal-komal teman-teman Muslim seringkali mengambil ayat ini gitu ya untuk menolak kealahan Yesus dalam kekristenan tentunya. Tetapi di dalam pemahamannya kami ini justru menunjukkan kami sepakat, kami setuju dengan ayat ini. Bagaimana Yesus sendiri mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Memang Yesus nggak bisa berbuat dari dirinya sendiri karena memang Dia menggunakan hakikatnya sebagai manusia. Makanya di dalam iman kekristenan dikatakan Yesus itu Allah sejati dan manusia sejati. Nah, tetapi di dalam konteks ini Yesus sedang menggunakan hakikatnya sebagai manusia ya, atau naturnya sebagai manusia, sehingga Dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Begitu. Mungkin Ibu Rifa menanggapi. Ya, pada saat Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, ketuhanannya pada waktu itu berada bagaimana Pak kondisinya Pak? Ketuhanan Yesus? Iya, keilahiannya pada waktu itu. Jadi dalam pembicaraan ini Dia kan sedang berkata-kata kepada para murid ya. Bagaimana Dia mengungkapkan dirinya ya, karena memang Dia lahir ya. Dia lahir dalam natur manusia. Sebab kan dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Nah, tentunya sebagai manusia kan memiliki keterbatasan ya. Makanya kan dikatakan Yesus itu lapar, haus ya kan. Dia bahkan pernah juga menangis itu karena natur-natur manusianya. Tetapi di sisi lain dia juga natur ketuhanannya kemana waktu itu? Dia tidak sedang disembunyikan atau nggak dipakai gitu. Maksudnya gini Pak, ini saya kasih ilustrasi nih Pak ya. Iya silakan. Bapak tahu huluk nggak? Huluk Bapak tahu? Apa itu? Huluk Pak, huluk ijo-ijo Pak, ijo yang ijo yang bisa berubah. Bukan butuh ijo. Si huluk Pak, huluk. Iya. Huluk itu kan 100% manusia, 100% mutan itu. Jadi ketika dia jadi manusia, dia nggak punya kekuatan. Tapi nanti ketika dia berubah menjadi huluk, dia mampu mengangkat benda-benda besar. Apakah kayak gitu maksudnya Pak? Kira-kira? Gimana tadi? Boleh sekali lagi. Huluk itu kan di dalam dirinya punya kekuatan super tuh. Besar, iya. Ketika dia makan, ya dia nggak punya kekuatan ngangkat yang besar-besar karena dia belum punya kekuatan. Tersembunyi dia, nggak muncul kekuatannya, tapi kekuatannya ada dalam dirinya. Ketika dia marah, maka berubahlah kekuatannya menjadi super power. Apakah kayak gitu ilustrasinya? Biar saya paham gitu loh. Karena kalau saya paham kan enak. Itu. Oh nggak gitu. Nah terus kemana itu ketuhanannya Yesus waktu dia makan? Waktu dia ketiduran gitu Pak. Kemana ketuhanannya waktu itu? Jadi di dalam pemahaman kita itu Allah kan telah berfirman. Firman itu jadi ya. Firman itu kan manusia. Nah, lalu kalau saya mau menjelaskan secara sederhana, cara menjelaskan pribadi Allah sama Yesus adalah Allah atau Yesus adalah manusia, itu misalnya begini contohnya, saya misalnya di Kota Bitung,
Saya orang yang paling kaya raya, ya, yang paling kaya raya di Kota Bitung. Kemudian saya mau ya menjadi orang miskin. Akhirnya saya pergi ke kolom jembatan. Oh, pura-pura miskin, Bapak. Bukan. Wah. Saya mau bukan itu saya menjelaskan, bukan itu yang saya maksud. Ketika saya mau menjadi orang miskin, maka saya menggunakan pakaian miskin dan saya masuk ke kolom jembatan makan bersama dengan mereka. Pura-pura, Bapak. Cosplay jadi orang miskin, cosplay. Ini ilustrasi ya, ini contoh saja. Iya, tapi kan Untuk istilahnya kan ada membantu Pak, Ibu setiap Rifa. ilustrasi. Pak, kita itu Tetapi punya yang saya istilah maksud, setiap. yang saya maksud dalam ilustrasi saya bukan itu. Maka ketika ditanya kepada saya, Pak, saya boleh iklan ya, Pak? Sambil Bapak ngomong itu ya nggak apa-apa. Bapak lanjut aja ngomongnya. ya, Ini ketika perasaan saya ke Bapak ini. Lanjut. ya pusing lagi nih ya. Ya. Ya, semoga cepat pusingnya sembuh ya. Lalu Iya, Pak. ketika saya menggunakan status miskin ya selama 1 minggu, apakah saya menjadi orang miskin atau orang kaya? Kan tidak. Ya enggak lah, kan Saya jadi Bapak orang pura-pura miskin. Bapak kan orang kaya, aslinya Bapak pura-pura miskin. Gimana sih? Itu memang kalau kita berbicara ilustrasi tidak sempurna ya, tetapi itu mendekati. Begitu juga lah, ini poinnya di sini. Begitu juga lah Allah yang menjadi manusia menggunakan natur manusia kepada dirinya. Kalau dikatakan dalam Filipi 2:6, dia mengosongkan dirinya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Begitu Ibu Rifa, sudah ngantuk ini. Oh, dia Jadi sebentar ngosongin lagi kita kekuatannya. mengosongkan dirinya, mengosongkan. Dirinya itu apanya? Kan kalau dirinya dikosongin, emang ginjalnya dikeluarin kan? Enggak, maksudnya apanya yang dikosongin? Kan gini nih, Pak, kalau kosong nih kan gini nih, Pak. Ini ada isi nih, dikeluarin baru Iya, kosong. iya. Yang dikeluarin apa, Pak? Yang dikeluarin apanya gitu? Kemampuan Tuhannya itu. Kemampuan ketuhanannya gitu. Kalau bahasa aslinya bukan lebih jelas lagi, itu tidak menggunakan kealahannya. Makanya kan Yesus Oh, itu nggak ketika dipakai. Kekuatannya nggak dipakai. Sama Tapi kayak nggak hulek lah selalu. berarti. tetapi nggak selalu. Makanya kan Yesus Iya, itu sama kayak kadang hulek. Hulek itu kan nggak tiap hari dia pakai kekuatan apa manusianya. Kadang-kadang dia jadi hulek. Berarti benar kayak hulek. kalau saya pakai ilustrasi nggak setuju ya. Tetapi ya itu kira-kira begitu Yang tepat Ibu apa Rifa. dong? On off gitu ya, on off. Tuhan on off. Kadang on jadi Tuhan, kadang off gitu. Gimana nih? Ya, Emang nggak sulit sih, Pak. Udah nggak apa-apa. ya, memang Nggak, saya nggak sulit. maksa. Nggak usah. Oke. Nggak. Sulit, Pak, memang, Pak. Sulit. Karena saya itu lah, Pak. Sulit. Pak, jangan salahkan saya ya, Pak. Sulit memahami ini karena saya orangnya berakal soalnya. Masa saya, kan saya berakal nih, Pak. Saya mikir nih. Waktu dia tidur, kan dia Tuhan. Tuhannya kemana ya? Kan bingung. Kalau Tuhannya ada dalam dirinya, apakah Tuhan Tuhannya di ikut dalam tidur? dirinya. Ikut tidur? Tuhan tidak. Ya tidur karena di dalam dirinya ada natur manusia. Jadi Tuhannya ikut tidur. Makanya kan lapar itu kan, lapar, haus. Waktu dia mati, Tuhannya ikut mati. Yang mati itu bukan Tuhannya, kemanusiaan, natur manusianya. Iya, tadi yang tidur Tuhan kan itu nggak kemanusiaannya, pernah- Pak. Tiba-tiba Tuhannya Iya. ikut tidur. Kalau mati nggak boleh ikut mati Tuhannya. Oh gitu. Kalau Tuhan Kalau mati tidur kan boleh itu ya namanya Tuhannya. bukan Tuhan, Ibu Rifa. Lah kemana ketuhanannya, Pak, waktu dia mati, Pak? Ketuhanan Yesus di atas kayu salib waktu dia mati disalib begitu. Ya, Iya. ketuhanannya. Kalau Ibu Rifa bertanya begitu, berarti seakan-akan Ibu Rifa berpikir bahwa Tuhan itu hanya ada di tempat-tempat tertentu. Di mana Tuhannya? Sebenarnya Tuhan itu ada di mana-mana. Lah, Iya kan? berarti Yesus itu kayak Jisibut Sukun Sinsin apa? Apa Apa namanya? sih, Bu Rifa? Kayak Gibunsu itu loh, Pak, Naruto, dia bisa di mana-mana, berubah-ubah tempat. menurut Kage bunsin Ibu susu. Rifa, Tuhan itu ada di mana? Enggak ada di mana-mana lah, Pak. Tuhan itu menaungi segala sesuatu, bukan berada di mana-mana. Karena kalau Tuhan berada di mana-mana, Pak, ngeri Pak kita, Pak. Masa Ya, Tuhan ada justru di kan, dalam dubur manusia? Tolak Pak, belakang Pak, dengan Pak, pertanyaan Pak. Ibu Rifa tadi, Tuhan itu ada di mana? Kan Ibu Rifa bertanya sendiri tadi.
Kan Bapak yang bilang bahwa Yesus punya dua natur sebagai manusia dan sebagai Tuhan. Ketika Iya. kemanusiaannya itu dia pakai, dia mati, ketuhanannya kemana? Kan gitu, pergikah atau gimana? Tuhan kok pergi? Ya makanya berarti Tuhannya ikut mati sama manusianya tadi kalau nggak pergi. Dia bisa terpisah nggak? Ketuhanan Yesus dengan kemanusiaan Yesus bisa terpisah nggak? Ketika dia belum mati di atas kayu salib, ya itu kan Ini kan manusianya nih, satu. ini ketuhanannya kan nyatu tuh. Iya, Bisa kepisah nggak? benar. Kepisah nggak? Terpisah ketika setelah bangkit. Oh terpisah, berarti yang mati di tiang makanya- salib itu udah bukan Tuhan lagi. Yang di mana? Yang di tiang salib, bukan Tuhan lagi. Itu apa? Manusianya Yesus. Oh berarti waktu Yang Yesus di disalib. tiang salib itu manusia 100% tanpa ada ketuhanannya gitu. Dia tetap Tuhan kalau kita ih, melihatnya. katanya berpisah tadi, gimana sih Pak? Jadi begini saya menjelaskannya. Ketika Yesus itu disalib, ya, Pak, sejujur Pak ya, saya mau kembalikan Mas Reda Hardian, tolong saya. Baik. Kalian yang butuh obat silakan minum Pak Rahmas ini, silakan. Tanpa. begini aja, Ibu Rifa, sudah malam juga di sini, sudah Ya, setengah ya, ya, satu ya. di sini. Iya Kita Pak, statement jadi sehat closing. ya Pak. Mungkin Ibu Rifa mau statement closing? Ya, closing statement saya, oke. Pertama, saya ucapkan terima kasih buat Pak Pendeta Jerry yang terhormat. Salam santun, salam hormat, salam respect. Ya. Walaupun kita berbeda keyakinan, kami umat Islam itu diperintahkan untuk adil. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Orang seperti Anda ini kami tidak boleh ganggu. Sebagaimana Rasulullah SAW memberikan perlindungan melalui surat yang dia buat di gereja Santa Katrina. Sebagaimana Sayyidina Umar melindungi orang Yahudi dan Nasrani di Yerusalem. Sebagaimana para ulama kami juga berbuat baik kepada orang-orang. Dan dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8, tidak terlarang kami berbuat baik kepada orang non-muslim kecuali Bapak mengusir saya dari tempat saya dan memerangi saya perkara agama saya. Maka saya diwajibkan memerangi balik. Karena itu bentuk perlawanan. Maka saya respect dengan Bapak. Saya mengucapkan terima kasih diskusi kita. Mohon maaf kalau selagi kita diskusi tadi ada perkataan saya menyakiti hati Bapak, menggetarkan jiwa, mengoyak ginjal dan merusak lambung. Mohon maaf. Namanya perempuan Paramex. begitu. Iya, namanya perempuan kan biasa Pak ya. Nih ya, saya kan 100% wanita dan 100% wanita Pak, nggak ada laki-lakinya. Iya, setuju. Jadi yang selanjutnya adalah semoga ini tidak menjadi diskusi terakhir kita. Semoga nanti kita diskusi lagi dengan topik yang berbeda ya. Kalau Bapak tidak mau diskusi juga nggak apa-apa, tapi bertanyanya juga boleh. Saya suka dengan teman-teman Kristen yang betul-betul mengedepankan kesantunan dalam diskusi. Walaupun mungkin kalau kita memaksakan kriteria kan nggak bisa ya Pak. Contoh. Tidak semua keyakinan Kristen itu ada dalil eksplisitnya. Saya paham itu. Tapi setidaknya kita saling berbagi knowledge saja. Biar umat Islam paham bagaimana cara Bapak berkeyakinan. Ya, bukan berarti saya harus memaksakan pendapat. Itu aja mungkin dari saya. Dan closing statement terakhir tentang keselamatan adalah, Pak Jadi yang perlu Bapak pahami, apa yang saya katakan tentang Tuhan saya itu bukan dari diri saya, tapi Allah yang mengatakan. Allah itu Ar-Rahmanur Rahim, dalilnya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu Ar-Rahman dan Rahim. Allah mencintai semua ciptaannya dan tidak pilih-pilih. Bukan berarti manusia itu jauh lebih mulia daripada makhluk lainnya, sementara makhluk lain tidak berguna. Kenapa? Karena Allah itu dalam Al-Quran dikatakan tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Lebih baik terkadang kita terlihat seperti setan, tapi bisa jadi perilaku kita malaikat, daripada kelihatan seperti malaikat tapi kesetanan. Artinya apa? Pandangan kita dengan pandangan Tuhan tentu tidak sama. Makanya amal perbuatan tidak menyelamatkan. Kenapa? Orang yang terlihat beramal baik, maka yang tahu amal baiknya itu untuk Allah atau untuk dirinya sendiri, yang tahu hanya Allah. Karena saya tidak diberi kemampuan melihat isi hati orang lain. Dalilnya mana? Innama a'malu binniyat. Amalan itu diikat dengan niatnya. Kalau niatnya untuk Allah, maka Allah yang menerima. Makanya ada istilah, apakah amal perbuatanku diterima Allah atau tidak? Kriterianya jelas. Ikhlas lillahi ta'ala.
Kalau saya berbuat baik sama Pak Jerry, karena saya ingin terlihat baik, saya dapat dunianya, tapi pahalanya belum tentu. Nah, jadi yang menyelamatkan itu adalah Allah. Nah, dan wah ternyata Pak Jerry ini ganteng juga, saudara-saudara. Ya, ya. Bapak nggak ada hubungan sama si Rasmi kan, Pak? Semua Nggak. saudara. No? Oh. Kakak yang pertama si Rasmi, yang kedua Bapak. Pak, tolong Pak, Rasmi sering keliaran Pak, diikat dong Pak, dipasung. Yang mana itu? Ada Pak, suka ngacak-ngacak komal Pak dia Pak. Pasung dong. Ya, jadi Pak. Ya, jadi dalam Islam itu Pak, yang menyelamatkan adalah Allah. Tapi Allah mengatakan dalam Al-Quran, aku tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu merubah diri sendiri. Pak, saya ngelek Pak, sorry ya, saya ngelek. Bentar ngelek. Oke. Jadi amal perbuatan itu menjadi asbab Allah menyelamatkan. Tapi yang menyelamatkan adalah Allah. Dari mana saya tahu? Karena Allah katakan dirinya adalah As-Salam. Allah Malikul Kudus, Allahu As-Salam. Allah adalah keselamatan dan Allah pemilik keselamatan. Jadi yang menyelamatkan adalah Allah, maka Allah mengutus juru selamatnya, yaitu para nabi, memperkenalkan siapa Allah, supaya siapa yang ikut kepada aturan yang dibawa oleh nabi tersebut diselamatkan, dan yang ingkar kepada nabi tersebut sama dengan ingkar kepada Allah, bukan berarti nabi sama dengan Tuhan. Begitu. Jadi apa cara kita selamat? Beriman kepada Allah dan beramal soleh. Apa amal soleh? Mengikuti perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu amalan soleh dan diniatkan karena Allah. Seperti itulah keselamatan dalam Islam. Dan satu lagi yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan tempat bergantung seluruh makhluk, bukan Tuhan yang digantung sama makhluk. Begitu. Terima kasih. Oke, statementnya agak sedikit itu ya. Oke, makasih. Statementnya luar biasa ya. Makasih juga Kak Rifa sudah diskusi. Ya, memang tujuan saya cuma satu ya, ketika ada teman-teman muslim berdiskusi dengan baik, maka kita akan siap untuk layani. Makanya tadi itu ketika saya masuk ke Komal ini, bolak-balik itu Bang Fandi itu ajak gabung, tapi saya di bawah sebenarnya tidak mau, tetapi karena juga Fandi ini teman, akhirnya saya masuk untuk berdiskusi ya secara baik dan sopan ya, dan teratur tentunya, karena kita ini kan makanya kan ketika saya melihat komal-komal yang semua nama-nama binatang keluar, saya sebenarnya nggak nyaman dengan itu, karena itu nggak menunjukkan bahwa kita ini orang beriman gitu ya, karena itu juga nggak mendidik ya publik ya. Terima kasih juga Kak Rifa. Mohon maaf kalau ada statement pernyataan yang kurang tepat. Bapak jangan dirubah-rubah ya. Ya, saya tuh nggak pernah cantik, tapi saya aksiomanya manis ya, Pak. Itu nggak terbantahkan ya. Oke, Ibu Rifa tetap semangat ya. Insya Allah. Luar biasa, tetap semangat dan. Saya biasa di luar Pak, bukan luar biasa. Luga binasa. Enggak, luarnya biasa, dalamnya dahsyat kan begitu. Lah, dahsyat Pak saya. Bapak. Mantap. Ya, bila ada kata-kata yang kurang tepat ya dimaafkan. Terima kasih juga untuk Bang Fandi, Bang Kaisar, mohon maaf juga ya. Siap abang, siap abangku. Kiranya kita saling menghargailah, saling Masya Allah. menunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang akademik, orang-orang yang berilmu sedikit, sekalipun sedikit, tapi kita boleh untuk tanya jawab. Oke, statement tentang keselamatan juga saya sudah paham yang saya tanya tadi mengenai keselamatan di dalam teman-teman muslim ya, yaitu iman dan amal ya. Ya, dua bagian itu ya. Itu yang saya tangkap. Bapak jangan sering-sering masuk ke Komal Fandi ya. Kenapa? Saya takut kilaf, Pak. Sebab Bapak baik banget. Jarang-jarang Pak orang Kristen baik, Pak. Maksudnya bukan kilaf, maksudnya itu kilafnya gini loh teman-teman. Jangan salah paham. Kilaf itu maksudnya saya muji-muji Bapak ini nggak boleh. Islam tuh muji-muji orang nggak boleh guys. Itu kilaf ya. Nggak, maksudnya Bapak baik banget. Beneran aneh ya. Ada orang Kristen baik kayak gini ya. Lanjut. Oknum. Oke, makasih pujiannya. Bu Rifa jauh lebih baik. Ya.
Jadi statement konsepta keselamatan dalam ranah kekristenan adalah memang sama saja. Kita juga diselamatkan karena iman, ya, karena karyanya Allah, ya. Memang beda keyakinan, tetapi kita tetap sama-sama toleransi. Kalau kita di dalam iman kekristenan, kita diselamatkan karena percaya kepada Yesus, ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Demikian statement saya. Makasih semuanya. Ya, selamat malam, Bang Fandi, Ibu Rifa, Pak Kaisar. Makasih. Malam Abang Iya, Daku. Bapak Pendeta. Selamat Thank malam you. kembali. Selamat Oke, istirahat. guys, aku mau infoin guys, di bawah itu kan ada korun 1000 Saya off dulu. dari Ketua Stelo. Jadi jangan lupa love oren ya, love oren ya, Sehat jangan selalu, lupa sehat ya. selalu. Sehat selalu Salam Abang toleransi. Daku. Tuhan baik Abang Daku. Siap, siap. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.